Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Gus dan Kiai. Hukum mengazani bayi atau apa ya, ketika bayi baru lahir itu kan biasanya diazani itu ya. Dan kemudian ketika masuk liang lahat juga diazani gitu ya. Ini dari Iqbal. Itu bagaimana hukumnya atau dalil landasan hukumnya ngoten Yai. Tafadhol Yai. Matur nuwun. Pertama tentang azan anak kecil. Azan anak kecil lahir itu terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, terdapat dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwa ketika Sayyidah Fatimah melahirkan putra beliau, baik Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, Nabi mengazani. Dalam satu riwayat, Nabi mengazani di sebagian di telinga kanan, mengiqomah di telinga kiri. Hadis ini setahu saya ada dua jalur, ya, ada dua jalur. Kalaupun dhaif, ketika dhaif itu memiliki dua jalur riwayat, maka sudah memiliki kapasitas bisa diamalkan. Maka di dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab Majmu' itu dijadikan landasan, apalagi ada seorang tabi'in bernama Umar bin Abdul Aziz, itu memerintahkan kalau ada anak lahir diazani. Kemudian itu kalau dalil anak kecil diazani bagi kita cukup kuat. Ya. Meskipun lagi-lagi karena hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani, kemudian namanya dulu Tengku itu yang kemudian mengazani anak adalah bid'ah, karena ini artis juga yang begitu. Ya, dia juga copy paste dari gurunya tadi. Gurunya. Oke, dari kelompok ustadz salafi itu. Ini yang berkaitan dengan azan ketika lahir memiliki dalil landasan hadis. Ketika kemudian ada orang meninggal dunia diazani, sampai sekarang kita belum menemukan hadis. Metode ijtihad orang di kuburan itu diazani adalah metode qiyas. Tetapi metode qiyas itu menyamakan. Jadi kata Al-Hafidh Al-Hamawi itu orang yang berijtihad tentang dikubur diazani. Beliau kalau masuk ke dunia diazani, maka ketika meninggalkan dunia diazani. Ini jangankan kita dengan kelompok di luar Syafi'iyah, di internal Syafi'iyah saja beda pendapat. Jadi di kitab Syatul Jamal, di kitab Bujairami dan lain sebagainya, mazhab Syafi'i sendiri tidak sepakat dengan anjuran azan di kuburan. Cuma kebetulan yang berlaku di Indonesia ini kebanyakan diazani. Dan kita tahu murid-murid Sayyid Muhammad kurang berkenan, padahal sama Syafi'iyah. Tetapi jangan kemudian menyalahkan beliau. Alumni Sayyid Muhammad ini ketika tidak mengazani di kuburan, ikut pendapat Imam Ibnu Hajar. Karena biasanya sudah menjadi peraturan di dalam fikih kita, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu kan pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kita hari ini sebenarnya tidak mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar, tetapi sekali lagi juga tidak ada masalah. Yang terpenting itu jangan gegeran ketika dikubur. Sebab ketika jenazahnya diletakkan di kubur, lalu di atas itu rame, ini azan apa enggak, akhirnya rame enggak karu-karuan, akhirnya mayitnya bilang, kok rame tok aja sih? Akhirnya enggak kaman ini. Jadi monggo, kalau di tempat itu biasa azan, silahkan, tidak azan, monggo, tidak apa-apa. Ini memang pure betul-betul masalah khilafiyah ya, yang tidak perlu diperpanjang atau dipercepat. Sedikit menambahkan ya, jadi beberapa kesempatan saya pernah menyaksikan di kuburan begitu, ketika muazzinnya masuk ke liang lahat, itu ketika setelah azan kan iqomah ya, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, itu
qad qamatis sholahnya diganti dengan qad qamatil qiyamah. Ini saya beberapa kali mendengarkan. Ini dalam pandangan hukum fikih bagaimana ya? Matur nuwun. Ini juga cukup populer mengganti ini. Makanya kemarin Gus ketika umi saya meninggal, saya bilang nanti saya yang azan di kuburan. Begitu saya azan dan saya iqomah, tidak saya ganti. Tetap qad qomatis shalah bukan qad qomatil qiyamah. Sebab begini. Kami sudah membahas di dalam Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, lafadz azan dan iqomah itu tauqifi. Tauqifi itu bentuk paket yang tidak bisa diubah. Jadi pernah ada yang membantah, loh itu kan mayitnya kan nggak sholat. Ada riwayat idza mata faqad qama qiyamatuh. Kalau ada seseorang meninggal maka terjadi kiamat baginya. Kemudian kita jawab, ketika Nabi ngazani Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan memberi iqomah, Nabi tidak mengubah qad qomatis. Padahal waktu itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih kecil kan belum sholat. Jadi tetap baik untuk anak kecil yang lahir tetap qad qomatis shalah, atau ketika ada orang kerasukan. Sebab ada riwayat Gus, ada riwayat dalam hadis Tabrani itu, idza taghawwalatis syaitan fa'adzinu. Kalau ada orang kerasukan setan, maka azani. Maka kemudian dalam hadis Bukhari itu, kalau ada kumandang setan, ad-dar syaitan. Kalau kumandang azan, maka setan itu lari. Ketika ada orang yang kerasukan makhluk halus, itu dianjurkan azan dan iqomah, itu tetap tidak diganti. Orang kerasukan diiqomai kan gitu, tetap tidak sholat, tidak sadar. Kerasukan ya. Jadi sekali lagi tetap tidak boleh diubah, sebab tauqifiyah atau sudah bentuk paket yang diajarkan dari Nabi. Masya Allah, karena itu sudah masyru'iyah ya, tauqifi sudah diajarkan oleh Nabi seperti itu, tidak boleh diganti-ganti. Yai, jazakumullah khair.